Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekon ya. Mata kuliah hari ini adalah bisnis seperti biasanya. Untuk pengabsenan disiakat masing-masing ya, jangan sampai lupa. Kemudian di live chatnya juga boleh. Yang terpenting disiakatnya ya, karena disiakat itu tidak bisa diabsenkan. Kemudian untuk materi silahkan bisa kalian akses di Classroom ya, sudah saya share di sana, sudah bisa di download untuk tahap pembelajaran atau tahap pengembangan materi yang dari sana. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Walaupun ini sudah banyak, sepertinya belum semua, jadi kita akan mulai beberapa saat. Oke, bisa kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Pertemuan ke-6 ya, mata kuliah e-bisnis. Untuk pembahasan materi kali ini kita akan mempelajari strategi e-bisnis ya. Jadi ada pendeskripsiannya, kemudian memahami online banking, finance, kemudian pengiriman online, pembelian, dan isu pada e-tailing. Jadi karena ini nanti slide-nya banyak sekali ya, jadi saya buat dua, mungkin untuk pembelian dan isu pada e-tailing di pertemuan berikutnya ya, biar tidak jenuh, biar tidak bosan juga ya. Nanti yang hari ini bisa kita pahami dulu strategi bisnis, memahami online banking dan lainnya nanti ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, yang belum hadir segera bergabung ya, biar tidak ketinggalan. Jadi kita mulai saja ya untuk hari ini strategi bisnis. Jadi nanti ini presentasinya ada banking and personal finance. Ini adalah memahami banking dan personal finance ya, online. Kemudian ada pengiriman online pada produk digital, hiburan dan media. Nanti akan memahami itu ya. Kemudian untuk keputusan pembelian secara online, memahami ya pembelian secara online seperti apa. Kemudian isu-isu e-tailing, memahami isu pada e-tailing. Nah ini mungkin
ada sebagian yang kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena materi terlalu banyak nanti pasti akan membosankan ya. Kita sesama saja untuk hari ini apa yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah banking dan personal finance online. Banking tahu ya, jadi pengertian daripada e-marketplace dulu, electronic marketplace ya. Kalian tahu ya marketplace, mungkin sudah hampir semua teman-teman sudah menggunakannya untuk berbelanja menggunakan e-marketplace. Ini merupakan sebuah pasar virtual di mana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Jadi seperti halnya kalian membeli online ya, kemudian di situ kan ada penjual ya. Nah, kalian sebagai pembeli katakan seperti itu yang dimaksud dengan e-marketplace tadi ya, bertemunya pasar virtual tadi ya, pembeli dan penjual untuk melakukan sebuah transaksi. E-market ini mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah e-market ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update ya, informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Ini hampir sama ya dengan konvensional atau tradisional tadi, karena di sini lebih ke marketplace ini ya, lebih ke pembeli dan penjual ya. Jadi adalah B2C ya, seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan dulu ya. Nah, ini kenapa bisa dibilang seperti pasar tradisional, karena di sini kan pelaku bisnis langsung ke penjual ya, tidak ada pihak ketiga. Nah, di sini itu bisa juga ditawar ya, kalau di marketplace ini. Nah, itu bedanya dengan e-commerce yang memang sudah sesuai harganya ya. Kalau di e-marketplace sendiri, nah seperti halnya pasar tradisional, cuma bedanya dia sudah terkomputerisasi dan juga menggunakan karena itu elektronik ya, tentunya pasti akan menggunakan jaringan seperti itu ya. Fungsi sebuah pasar sendiri apa? Itu bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli, menentukan produk yang akan ditawarkan, mencari pembeli atau penjual, menemukan harga yang sesuai. Nah, ini langkahnya seperti itu ya. Produk apa yang akan kita tawarkan? Misalkan kita menjual di e-marketplace. Nah, kemudian mencari pembeli dengan cara apa? Iklan atau yang lainnya, menawarkan ya. Barulah nanti setelah ada interaksi antara penjual dan pembeli, itu akan menemukan sebuah harga yang sesuai ya. Nah, bisa dikatakan misalkan kita menawarkan 100, misalkan ada pembeli yang menawar 80. Nah, kalau sudah sesuai baru kita berikan untuk harganya. Kemudian memfasilitasi transaksi. Transaksi antara lain pembayaran, pengiriman, pertukaran informasi dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ya, mau pengirimannya seperti apa, menggunakan apa, apakah sistemnya COD atau sistem transfer terlebih dahulu. Nah, itu sesuai kesepakatan dua orang tadi ya, antara penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga itu menyediakan infrastruktur. Itu ada aturan pemerintah atau hukum yang berlaku, jadi ada landasannya. Jadi ada landasannya untuk berjual beli di e-marketplace tersebut ya. Tidak secara sembarangan, tentunya ada aturannya, ada rule-nya. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian untuk komponen dari e-marketplace sendiri apa? Komponen dari sebuah market ini hampir sama dengan komponen pada pasar tradisional pada umumnya. Yang paling penting agar terjadinya sebuah transaksi adalah dengan adanya calon penjual dan pembeli. Kalau tidak ada salah satu dari unsur tersebut, tentunya tidak ada transaksi ya. Komponennya yaitu penjual dan pembeli serta barangnya.
Nah, di sini akan diuraikan beberapa komponen yang menunjang sebuah marketplace itu sendiri. Yang pertama adalah pelanggan ya. Tentu ada sebuah pelanggan komponennya. Pelanggan berasal dari seluruh dunia yang surfing melalui web. Bahkan seperti yang saya jelaskan dulu ya, kita kalau berbisnis online atau e-bisnis itu bisa saja kita menjual dari belahan dunia, ada yang membeli seperti itu ya. Jadi jangkauannya lebih luas. Yang kedua, komponen kedua adalah penjual. Jutaan toko ada di web ya, iklan dan melakukan barang yang sangat bervariasi. Ini unsur yang kedua ya, unsur dari komponennya. Yang ketiga adalah barang dan jasa. Tentu ya, barang dan jasa di EC mempunyai tipe fisik dan digital ya. Digital produk ini adalah barang yang dibuat menjadi format digital dan dikirim melalui internet. Misalkan software atau yang lainnya. Kalau yang berupa fisik itu barang-barang yang ada berupa benda, bukan software misalkan. Nah itu ya, komponennya adalah pelanggan, penjual, dan barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur. Network, hardware, software, dan lainnya itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan menjalankan e-marketplace. Pasti ya, kita menggunakan jaringan yang pertama. Kemudian hardware-nya apa? Misalkan handphone atau komputer ya. Software-nya apa? Misalkan menggunakan web yang kita buat sendiri, boleh ya. Dan lainnya banyak sekali ya. Nah itu yang harus disiapkan dalam menjalankan e-marketplace. Yang berikutnya ada front end. Penjual dan pembeli berhubungan dengan market space ya, melalui sebuah front end. Front end ini berisi portal penjual, katalog elektronik, shopping chat, mesin pencari, dan mesin lelang. Jadi ada front end-nya ya. Misalkan kita menjual di marketplace, kita ada di sebuah web, itu tentunya ada berisi portal penjualnya, katalognya ya, ada shopping chat-nya agar bisa bertransaksi dengan gampang, mudah ya. Kemudian berikutnya adalah back end. Aktivitas yang berhubungan dengan pemesanan dan pemesanannya, manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, akuntansi dan finansial, kemudian proses pembayaran, pengepakan, dan pengiriman dilakukan di backend. Jadi setelah transaksi ya, transaksinya itu sudah deal, katakan sudah memasukkan ke dalam keranjang, kemudian dia harus melakukan pembayaran ya. Setelah pembayaran tentunya akan di packing ya, di packing baru akan di pengiriman. Nah itu masuk ke back end-nya. Kalau front end sendiri itu proses di webnya atau di marketplace-nya tersebut ya, ada katalognya dan lain sebagainya. Nah bedanya silahkan disimpulkan ya antara front end dan back end. Yang berikutnya adalah perantara, pihak ketiga yang mengoperasikan antara penjual dan pembeli, banyak dioperasikan secara komputerisasi. Seperti halnya kalau kita ya menggunakan pihak ketiga ya, ada kalau marketplace di Facebook itu kan biasanya langsung pihak B2C ya, kalau ada juga yang menggunakan perantara. Kemudian partner bisnis lainnya, misalnya pengiriman menggunakan internet untuk berkolaborasi, banyak dengan rantai pemasok. Nah, ini misalkan kita menawarkan sebuah barang di marketplace, ternyata itu bukan produk kita sendiri, berarti nanti ada pemasoknya, jadi ada pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga tersebut akan mengirim ke pembeli, seperti itu ya, bisa dipahami. Yang berikutnya ada jasa pendukung, jasa sertifikasi, jasa keamanan biasanya masuk dalam jasa pendukung. Jadi yang dimaksud sertifikasi di sini, misalkan ada pihak ketiga dalam pembayaran tadi ya, itu kita menggunakan bank apa, kita menggunakan pembayaran sistem apa, nah, itu masuk ke pendukung. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, poin pembahasan kedua kita adalah pengiriman online pada produk digital, hiburan dan media. Jadi nanti sebenarnya ada 4 pembahasan tadi ya. Untuk yang 2 pembahasan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan ke-7. Tipe-tipe e-marketplace sendiri di sini ada privat e-marketplace berupa pasar online tertutup, di mana salah satu pihak penjual dan pembeli menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya. Sistemnya one to many. Nah ini seperti yang tidak ada pihak ketiga ya, jadi privat masuknya, antara penjual dan pembeli saja siapa yang bisa membeli
Jadi siapa yang membeli nanti akan yang bertransaksi atau yang berinteraksi dengan penjual atau dengan kita yang sebagai pelaku bisnis misalnya. Yang kedua ada sell side e-marketplace. Perusahaan bertindak sebagai penjual menentukan siapa saja pembelinya, kemudian pembeli dengan penawaran harga terbaik akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi ini semacam lelang tapi tertutup ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya. Nah, kalau kita itu memasukkan beberapa pembeli, siapa yang berani harga tertinggi misalkan, barulah dia yang mendapatkan penawaran tersebut. Seperti halnya lelang, tentunya kalian sudah paham ya lelangnya, pembelian sebuah lelang. Yang ketiga, tipe dari e-marketplace sendiri adalah buy side e-marketplace. Perusahaan bertindak sebagai pembeli, menentukan siapa saja penjual yang qualified. Kemudian penjual akan menawarkan produk dan harga terbaik lah yang akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Jadi ini semacam open tender gitu ya. Jadi kita sebagai perusahaan katakan, jadi kita mencari para penjual, kita sebagai pebisnis yang akan membeli, seperti itu, paham ya? Jadi nanti ada beberapa penjual yang menawarkan ke kita. Nah, saat kita membutuhkan sebuah bahan pokok, misalkan sebuah perusahaan ya, bahan pokok untuk pembuatan kaos ataupun yang lain, nah itu nanti kita akan memilih ya, siapa yang berani harga terendah. Nah, seperti open tender ya, tahu ya, open tender misalkan kita seperti lelang tapi kita sebagai pembeli ya, walaupun kita sebagai pebisnis. Bisa dimengerti ya, nanti silahkan digali lagi atau dibaca kembali apa yang saya sampaikan. Jadi itu namanya dari tipe e-marketplace yang buy side e-marketplace. Nah, seperti halnya kalau dipahami seperti kebalikan ya, tapi ini seperti kebalikan dari lelang, jadi semacam open tender. Maaf, tipe-tipe e-marketplace sebentar ya. Sambil dipahami ya, nanti silahkan kalian di kembali dibaca untuk materinya, kemudian dipahami kembali. Misalkan ada pertanyaan silahkan ya, boleh ditanyakan ke saya juga. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Sebentar, itu adalah tipe-tipe dari e-marketplace. Nanti bisa dipahami ya, tipenya ada 3 tadi. Di sini ada private e-marketplace, kemudian ada sell side e-marketplace, kemudian yang ketiga adalah buy side e-marketplace. Bisa dibandingkan ya, oh yang buy side itu bagaimana, sell side itu bagaimana, seperti itu. Contohnya pertukaran barang dan negosiasi online, silahkan ya. Ini menjadi kalau tidak salah saya telah memberikan tugas yang pertama itu apa ya, kemarin saya lupa, nanti saya baca kembali atau kalian bisa lihat di YouTube saya. Nah, di sini contoh dari pertukaran barang dan negosiasi online bisa kalian menjadi sebuah tugas ya, karena nanti pada saat UTS itu harus ada 2 tugas ya, ada tugas 1 dan 2, baru nanti saya bisa memberikan sebuah penilaian. Atau pada saat UTS nanti akan saya resumkan kembali ya tugasnya apa saja. Seperti itu saja ya. Selesai untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Untuk misalkan ada yang mau dipertanyakan silahkan, boleh ya. Mau dipertanyakan mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, mengenai di sini tadi ada memahami banking tadi ya, banking dan personal. Kemudian yang kedua adalah pengiriman online pada produk digital, hiburan dan media. Nah, ini yang akan menjadi topik untuk hari ini ya, yang sudah maksudnya. Nah, jadi misalkan kalian ada yang mau ditanyakan ya silahkan ya, ditanyakan mengenai hal tersebut dari poin tadi ya. Jadi nanti untuk poin yang berikutnya itu masih ada 2 poin ya, sebenarnya masih berkaitan dengan hal ini ya. Jadi saya berikan untuk pertemuan ke-7 saja, tidak harus tidak bingung ya, karena kalau saya berikan semua hari ini saya rasa malah bingung ya, tidak paham malah bingung.
Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan sekalian, nanti bisa kalian tanya di kolom komentar di YouTube-nya ya, atau bisa japri ke saya langsung kalau ada yang belum dipahami mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Kalau kalian sebagai pelaku bisnis bisa diimplementasikan ya, strategi dalam bisnis itu seperti apa. Dan untuk materi saya harap kalian kembangkan ya. Nah, jangan hanya dari saya saja, karena saya garis besar atau poin-poinnya saja, bisa dikembangkan sendiri apa yang belum ada di materi. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Terima kasih.